penulis yang hadir bersama kita di Rumah Kata Live IG kali ini gitu ya. Dan pastinya bakal ada informasi-informasi yang sangat dibutuhkan untuk sahabat literasi yang pengen menulis. Mau mulainya dari mana, perjalanan menulis itu seperti apa. Karena penulis yang satu ini bakalan memberikan sharingnya untuk kita semua. Gimana sih proses dia syuting gitu. Proses dia syuting dong. Proses dia menulis gitu ya. Oke, langsung aja gabung di sini di Instagram RRI Surabaya. Dan juga sahabat literasi, Anda juga lagi masih menunggu bergabungnya penulis kita ya di sini ya, yang akan hadir bersama kita. Rizkia Al-Medina. Rizkia Al-Medina. Di sini tulisannya Rizky Amalia. Nama di ininya ya, Instagramnya ya. Hai, gimana kabarnya? Apakah sudah tersambung? Oke, bukunya nanti bakalan dibocorin langsung deh sama penulisnya. Ini kebetulan masih menunggu bergabung buat sahabat literasi yang pengen apa ya istilahnya, pengen lebih kenal lagi. Anda kasih tahu sharing untuk Instagram penulisnya, Rizky, siapa tadi namanya? Rizkia Al-Medina ya. Iya. Assalamualaikum Rizky. Ya, waalaikumsalam. Wah, suara kamu kecil banget. Boleh agak deket sedikit? Oh, agak deket ya. Iya, atau mungkin suaranya lebih dikencengin lagi mungkin ya. Oh iya. Oke. Suaranya bisa dengar. Kalau di sini mah ngomongnya bebas, dikenceng-kencengin aja nggak masalah. Oh iya, benar. Oke, Rizky Amalia, mau dipanggil apa nih? Rizky Almedina untuk Rizkia Almedina ya untuk nama Instagram kamu ya. Iya, ini sih sebenarnya namanya Rizka sih. R-nya tuh Rizka, bukan Rizky. Kalau di IG Oh, nama ini sih sebenarnya apa ya? nama populer. Iya, nama ini sih. Oh iya, suaranya agak kerasin dikit katanya. Oh, gitu. Oh iya, untuk volume HP-nya digedein. Iya, udah gede sih ini sebenarnya. Udah gede. Udah gede sih. Nggak tahu suaranya. Udah. Udah. Karena mungkin dirimu imut-imut ya, jadi suaranya juga imut-imut. Karena itu juga gitu. Oke, jadi aku manggilnya apa nih? Rizka, Rizky, atau Amalia? Terserah deh Kak, mau manggilnya apa? Ya udah deh, jadi aku panggilnya Rizka aja ya. Oke. Oke. Ya. Ya Rizka ya. Oke Rizka. Rizka ini penulis dari Wajah yang Berbeda, sahabat literasi. Ini adalah kumpulan cerita pendek bersama penulis-penulis lainnya ya Rizka ya. Bukan, ini cerpen aku sendiri. Jadi ini bukan dari kumpulan dari teman-teman yang lain gitu, tapi ini sendiri. Oh gitu, oke. Sebelum kita masuk ke bukunya nih, sahabat literasi, gimana kalau kita cari tahu perjalanan dari Rizka memulai langkahnya dalam dunia literasi. Kamu sendiri Rizka untuk menulis itu sudah mulai dari kapan? Iya, jadi menulis sih sebenarnya udah sejak kecil ya. Jadi waktu itu aku masih inget banget tuh Kak, sekitar SD ya. Jadi waktu SD, waktu itu kan lagi ini sih hari jadiku gitu, hari lahir. Kemudian mama tuh ngasih diary gitu waktu itu. Dan di situ aku kok suka ya, oh kok enak ya. Ya udah sampai sekarang keterusan gitu untuk menulis tuh. Jadi berawal dari menulis diary, akhirnya menemukan bahwa diri punya bakat dalam dunia penulisan begitu ya. Oke. Ya, kira-kira Lalu
Lalu untuk mulai profesional dalam dunia penulisan begitu, awalnya bagaimana ceritanya masuk ke dunia profesional literasi gitu? Oke, jadi aku sendiri kan lulusan dari UNESA tuh, Mhm. jurusannya Sastra Indonesia UNESA. Nah, waktu itu di tempat kuliah tuh ada yang namanya komunitas Rabu Sore waktu itu. Nah, di situ Mhm. teman-teman apa ya, berbagi, saling sharing ilmu, kemudian diskusi dan kita saling apa istilahnya kalau di dalam dunia sastra tuh kita saling memberikan semacam tanggapan gitu terhadap karya yang kita buat gitu. Nah, di situ kemudian Mhm. juga teman-teman berlomba untuk bisa tulisannya itu bisa nampang gitu di media. Seperti itu sih. Jadi awalnya Mhm. seperti itu untuk memulai di dunia literasi yang secara ini ya, maksudnya profesional gitulah kita bilang. Mhm. 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 Ada yang ngajarin nggak sih? Kalau nulis-nulis sendiri kan kadang-kadang ya udah tulisan ala kita sendiri gitu, tapi kadang-kadang apa ya, cara menulis, pola dan alurnya, plotnya gimana, itu kadang butuh latihan, bukan apa ya, bukan sekedar bakat gitu. Kalau kamu sendiri itu melalui proses ada yang ngebimbing kamu atau kamu memang benar-benar pure otodidak? Ya, jadi kalau dibilang siapa yang membimbing sih, aku belajar dari semua teman-teman aku. Aku juga belajar karena memang dari sastra Indonesia gitu kan. Aku pikir, oke lah, kalau aku sastra Indonesia, aku harus bisa nulis gitu kan, dibanding dengan Hmm. jurusan lain gitu. Nah, Hmm. kalau tanya siapa yang bimbing secara pastinya sih, enggak sih. Jadi sebenarnya otodidak Hmm. dan berawal dari hobi sebenarnya. Seperti itu. Jadi Hmm. hobi, kemudian bertemu dengan teman-teman yang memang juga passionnya sama di bidang tulis menulis, akhirnya ya udah di situ sampai sekarang gitu keterusan. Hmm. Dan untuk ini kamu sendiri passionnya itu lebih seneng nulis ke apa nih? Ke cerpen, puisi atau novel atau bagaimana? Iya, kalau ditanya mana ya yang lebih suka gitu. Kalau aku pribadi sih, aku selalu pengen belajar gitu. Aku selalu pengen Hmm. belajar, bisa pengen nulis puisi, ya udah aku nulis puisi. Kalau aku pengen nulis cerpen, ya udah aku nulis cerpen. Bahkan juga tulisan reportase pun juga aku tulis gitu, esai, Hmm. kemudian resensi, ya macam-macam lah gitu. Dan Hmm. ini eh, terakhir-terakhir ini juga aku mencoba untuk mengembangkan tulisan dalam bentuk skenario gitu dan kemarin Hmm. alhamdulillah lolos di program SIN-nya yang dari Kemenparekraf itu sih. Keren banget. Oke, jadi memang perlu apa ya? Perlu bakat juga sebenarnya dalam hal penulisan. Tapi kalau dilatih pun bisa gitu ya. Katanya orang Jawa tuh ilmu katon gitu ya. Iya, setuju, setuju. Oke, jadi Rizka, kalau apa namanya untuk genre yang kamu sering angkat ini apa sebenarnya? Iya, kalau untuk tema ya, konten-konten Hmm. tulisan, konten Hmm. tulisan ini aku ini sih, jadi sebenarnya nggak jauh-jauh dari sekitar aku gitu. Jadi aku menulis tentang keseharian gitu, temanya tentang sehari-hari. Misalkan ketika aku Hmm. melihat seorang tukang beca, ya aku tulis tentang tukang beca gitu. Kemudian kalau aku tulis apa, kalau aku melihat peristiwa apa gitu ya, seperti kemarin contohnya aku sendiri guru gitu, pernah juga sih ngangkat tentang guru, ya macam-macam Hmm. lah. Hmm. Dan jadi yang dia isinya yang tidak jauh-jauh dari eh, kita sebagai ini penulis sebenarnya itu sih. Hmm. Gitu ya. Jadi universal ya, nggak melulu-melulu soal misalnya percintaan, nggak melulu-melulu soal sosial aja, tapi universal ya, bisa segala aspek bisa kamu tulis di situ ya, di karya Benar, kamu. benar, benar banget gitu. Hmm. Dan untuk karya kamu sendiri untuk sejauh ini sudah ada apa aja? Udah ada cerpen. Ini untuk yang terbaru yang bakalan kita up di sini ini adalah cerpen ya. Terus yang sebelum-sebelumnya? Ya, jadi sebelumnya sebelum buku aja yang berbeda ini
diterbitkan, saya juga sudah ini sih buku puisi, kumpulan puisi tunggal, jadi Anugerah dari Langit dan Pesan Rahasia itu kumpulan puisi, dan selebihnya sih ya tulisan-tulisan yang ada di media gitu, baik itu media cetak dan media cetak dan apa tadi sobat keputus? Daring ya. Online ya. Oke. Baik. Ya udah deh, nanti kita bakalan ngobrol lagi yang jelas sahabat literasi. Live IG untuk Rumah Kata sekarang ini lagi berlangsung. Boleh ngajakin teman-temannya untuk bergabung sekarang juga di live IG Rumah Kata di RRI Surabaya untuk Instagram RRI Surabaya. Dan pastiin sahabat literasi juga boleh tuh bertanya. Kita bakalan lihat nih pertanyaan-pertanyaannya. Dan pastinya nggak cuma di IG aja, tapi di YouTube juga ada di RRI Surabaya. Lalu juga di podcast Keluarga Angkasa. Dan bisa juga lewat Pro 2 FM 95,2 Pro 2 FM Suara Kreativitas. Dipantengin aja hari apa bakalan tayang juga untuk siaran ulangnya. Kita bakalan balik lagi tetap di sini di Rumah Kata. Menurut kamu hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Ya, dan akhirnya balik lagi di Rumah Kata. Oke, ngomong-ngomong soal karya nih, Rizka, sudah ada berapa karya yang kamu hasilkan? Karya, jadi karya tadi aku bilang buku, banyak ya, saking banyaknya sampai bingung ada berapa totalnya. Kalau yang di buku aja yang berbeda ya, ada 11, ada 11, di situ ada 11 cerpen yang semuanya itu adalah cerpen-cerpen aku yang udah ini pernah dimuat di media gitu. Ya, jadi itu kan cerpen-cerpen aku yang udah di media, kemudian ya kenapa nggak dibukukan gitu, kenapa nggak dibukukan gitu. Jadi akhirnya cerpen-cerpen itu dari yang pernah diterbitkan, adakah cerpen yang baru, benar-benar kamu tulis baru untuk kumpulan cerpen ini? Kalau dibilang baru sih, waktu itu nerbitkannya ya cerpen-cerpen aku yang memang baru, maksudnya dari tahun 2 tahun yang lalu gitu, kan itu istilahnya berkelanjutan gitu, dan kemudian kumpulin jadi satu di dalam sebuah buku gitu Kak. Oke. Dan kalau di di cerpen yang berjudul Wajah yang Berbeda ini, Ana pengen tanya nih. Coba andaikan bisa muncul gitu ya covernya di layar ini ya. Jadi di covernya itu ada gambar secangkir kopi gitu ya, atau cappuccino atau latte lah ini ya. Terus ada ada jejak bibir gitu, terus habis itu ada perempuan yang menundukkan kepala, terlihat samping mukanya aja, dan ada seorang laki-laki yang menunduk. Arti dari covernya ini sendiri gimana? Atau mungkin kamu lagi pegang bukunya, boleh ditunjukin ke sahabat literasi? Iya, jadi aku lagi pegang bukunya, ini buku aku yang
wajah yang berbeda. Mm-mm. Eh, Kok di situ nggak ada jejak bibirnya ya? Iya, itu apa namanya? Itu waktu itu kan ditanya, maksudnya sama Heeh. penerbitnya. Ini, aku menganggapnya, oh ini aja nggak usah bekas lipstiknya, ini aja cukup ini aja Hmm. sih sebenarnya Oh kayak gitu. gitu. Yang Ya, aku punya ini di sini yang ada ininya jejak lipstik iya yang ada gitu, jejak. jejak. Nah, itu tuh awal sebenarnya cover awal sih, cover awal. Oh Jadi yang gitu. Oke. seperti ini gitu. Mhm. Oke, penerbitnya siapa ini? Meja tamu, meja tamu. Oke, lalu untuk apa namanya untuk covernya ini kembali lagi makna dari gambar di covernya itu gimana? Apa? Iya. Jadi makna dari cover ini sendiri, kalau aku boleh katakan, ini menunjukkan atau mewakili dari isi cerita cerpen cerpen aku yang ada di dalam buku ini yang berjudul Wajah yang Berbeda. Jadi cerpen Wajah yang Berbeda itu aku buat Mm-mm. sebagai judul bukunya gitu, Kak. Mhm. Nah, itu kan sebenarnya bercerita tentang ini ya, pasangan gitulah. Ibarat Mhm. pasangan yang udah bertahun-tahun gitu. Nah, di situ pasangan ini tuh melakukan apa ya, komunikasinya itu tidak berjalan dengan baik gitu. Mhm. Komunikasinya nggak berjalan dengan baik. Nah, di sini aku mencoba untuk apa ya, mengajak pembaca gitu. Dan ini Mhm. kan juga nggak jauh-jauh sebenarnya dari keseharian juga ya, apa ya, hubungan antara suami istri, kemudian hubungan antara guru dengan murid, hubungan antara sama teman gitu. Kadangkala kita eh, ada hal-hal yang memang perlu kita komunikasikan gitu. Ada hal-hal yang dia cukup untuk dipendam gitu. Tapi Mhm. ya sebenarnya tujuannya sendiri adalah bagaimana kita bisa apa ya, menjalin komunikasi gitu dan menjalin hubungan itu dengan baik dengan pasangan kita. Itu sih sebenarnya saat aku menulis cerpen Wajah Mhm. yang Berbeda ini gitu. Oh gitu. Jadi eh, Ya, covernya itu berkaitan dengan judul dari kumpulan cerpen ini begitu ya? iya berkaitan dengan isi cerpen aku yang menjadi judul buku ini gitu. Oh gitu. Oke. Oh jadi judul di buku ini juga salah satu judul di cerpen kamu gitu? Betul, betul. Oh, oke oke oke. Jadi total ada 11 ya tadi kalau nggak salah. Ada 11 Kak, ada Ada 11 11 cerpen. Hmm. dan semuanya dimuat di media gitu. Ceritanya berkaitan antara satu cerpen dengan cerpen yang lain atau terpisah tuh? Enggak, terpisah. Ini Mhm. berbeda-beda gitu temanya. Berbeda-beda temanya. Oke. Jadi kalau misalnya uh, Ana tanya tema besar dari cerpen kumpulan cerpen ini apa? Tema besarnya ya, kalau tema besarnya ini sih sebenarnya tentang ini sih sisi kemanusiaan dari seseorang gitu. Jadi di sini Mhm. aku mencoba untuk menulis dengan tema yang berbeda, tapi sebenarnya benang merahnya ya nggak jauh-jauh beda gitu dari keseharian gitu. Jadi seperti itu Hmm. sih. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Oke. Ngomongin soal karya ini ya memang kan kebanyakan itu cerpennya yang terbit di apa namanya terbit di media gitu ya. Anda pengen tahu nih dalam berproses satu cerpen gitu kamu membutuhkan waktu berapa lama tuh untuk mengerjakannya? Iya, jadi untuk cerpen yang ada di dalam buku ini itu beda-beda prosesnya. Ada yang dia ketika aku menulis gitu sekali duduk langsung jadi gitu, nggak perlu menunggu Mhm. berhari-hari. Tapi ada juga yang dia itu butuh 1 hari gitu, nggak cukup hanya sekali duduk kemudian jadi gitu, nggak seperti itu juga gitu. Dan aku Mhm. sendiri ketika menulis itu nggak langsung aku kirim gitu. Aku mencoba untuk membaca ulang gitu. Jadi menjadikan diriku, memposisikan diriku sebagai editor gitu. Gimana ya kalau misalkan cerpen ini kemudian dibaca sama orang gitu, apa tanggapannya. Kemudian setelah aku pikir, oh yaudah ya, cukup gitu kan. Kemudian aku berikan kepada sahabatku untuk dibaca gitu. Sebelum kemudian dilempar ke publik gitu kan. Dan Mhm. aku memberikan tanggapannya, kemudian oh oke lah, cukup gini bagus ya gitu. Ya udah kemudian ketika aku merasa yakin
bahwa cerpen itu akan dimuat, ya udah aku kirim gitu. Gitu sih Hmm. sebenarnya. Jadi butuh ada proses mengeditorin sendiri gitu ya. Jadi kamu juga bisa memposisikan diri sebagai editor, memposisikan diri sebagai seorang pembaca. Kira-kira kalau aku baca kayak gini enak nggak sih gitu kan? Tertarik nggak gitu kan? Ya, benar banget. Jadi ini kan sebenarnya yang biasanya yang luput dari teman-teman gitu. Ketika mereka sudah selesai untuk menulis gitu, ceritanya Mhm. sudah selesai, mereka oh ya udah gitu kan. Tapi sebenarnya ketika cerita itu sudah selesai, itu nggak selesai di situ aja gitu. Kita perlu untuk mengendapkan gitu. Kita perlu untuk Hmm. ya gimana ya cerpen ini ya, meskipun kemudian ketika karya kita, cerita kita itu kemudian dibaca oleh orang lain, maka pastinya akan berbeda-beda gitu tanggapannya gitu. Seperti itu sih yang Oke, ini kebetulan sudah ada yang bertanya di live IG, ada Riko. Ini lebih kepada mengajak anak-anak muda. Yuk anak-anak muda nulis daripada jago ngebully di medsos. Jadi pengen tahu tanggapanmu soal ini nih di medsos itu kan sering kali, wah netizen, apalagi netizen Indonesia itu luar biasa banget gitu ya. Nomor satu yang bisa sebagai detektifnya medsosnya orang gitu. Kalau tanggapan kamu sendiri gimana untuk anak-anak muda saat ini, apakah juga ikut arus juga nih ngebully gitu di medsos? Ya, jadi kalau misalkan tadi ditanya tanggapannya tentang bagaimana di medsos, sebenarnya sih bergantung dari kita sendiri gitu kan dalam menyikapinya. Jadi kalau aku lihat sih anak-anak muda sekarang kalau dibilang bermalas-malasan, ada sih yang juga seperti itu. Ada yang cuma bisa ngebully, ada yang seperti itu. Tapi yang kreatif-kreatif juga banyak sebenarnya. Kita punya banyak dan lihat juga mengikuti gitu di media-media koran ya. Biasanya kan aku ngelihatnya di media koran gitu Kak. Dan melihat oh, ada nama-nama baru gitu, ada wajah-wajah baru dan itu juga anak-anak muda gitu. Dan itu mereka anak-anak yang aktif gitu. Jadi aku pikir gitu sih sebenarnya bergantung dari diri kita gitu dalam menyikapinya. Oke, tergantung dari personalnya sendiri ya. Ada juga Sylvia. Sylvia ini juga tanya, apa Kak Rizka juga masuk ke kelas nulis? Oh, ya ke kelas nulis ya. Jadi kalau ditanya tentang kelas menulis itu, jadi sebenarnya ketika awal-awal aku ya ini sih nggak secara khusus ikut kelas menulis enggak, tapi ketika aku justru ketika tulisanku itu sudah dimuat di media, aku nggak berhenti belajar di situ. Ya meskipun kan karya kita udah dimuat gitu kan, bukan berarti karya kita yang paling hebat gitu. Kita butuh untuk upgrade diri kita juga untuk memperbarui keilmuan kita gitu dalam menulis ya aku ikut gitu. Kenapa enggak? Karena ini memang duniaku gitu, memang hobiku gitu. Seperti itu sih. Dari kamu ikutan kelas menulis gitu, apa sih yang kamu dapetin? Koneksikah atau ilmu dalam dunia penulisan juga atau bagaimana? Ya, kalau untuk kelas menulis itu aku lihat ini sih, lebih lihat siapa ya yang ngisi di situ, kemudian kira-kira kita frekuensi nggak ya gitu, apa jangan-jangan ternyata ketika kita ikut kelas menulis kita malah bertambah bingung gitu. Tapi yang selama ini aku alami ketika aku ikut kelas menulis tuh banyak. Jadi ketika ya hal kecil gitu, oh ada tambahan misalkan, oh ternyata kalau bikin judul tuh seperti ini, kalau kita mau ngatur cerita kita seperti ini, karena yang namanya menulis itu kan nggak bisa berhenti. Jadi apa ya, karena menulis itu adalah keterampilan gitu dan dia harus terus diasah gitu. Dan ketika kita ikuti kelas menulis itu akan semakin memperkaya ilmu dan cara kita gitu. Oke. Ya, seperti itu. Lebih ini ya, lebih banyak yang bisa kita dapat juga di kelas menulis gitu ya, dan pastinya berkait dengan penulisan gitu ya. Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya, tetap di sini. Yang jelas sahabat literasi bisa ikutin terus perjalanan Rumah Kata di RRI Surabaya untuk Instagram dan juga YouTube. Lalu juga bisa lewat podcast Keluarga Angkasa dan bisa gabung juga di Pro 2 FM 95,2 Pro 2 FM Suara Kreativitas.
Baik, Rizky, ini kita sudah di sesi terakhir obrolan kita di Rumah Kata kali ini gitu ya. Boleh dong kamu kasih apa ya istilahnya dalam hal mencari ide menulis itu gimana? Karena kadang-kadang mungkin ada beberapa orang yang pengen nih nulis gitu ya, tapi aku kok nggak ini ya, kok kayaknya nggak keluar gitu ya. Susah nih gimana nih gitu. Apalagi belum ilmu menulisnya juga belum mumpuni dalam hal misalnya bikin paragrafnya, kalimat-kalimatnya gitu. Itu kan secara apa ya? Itu kalau menulis itunya kan secara teorinya gitu ya. Ide aja bingung nyarinya, apalagi nulis secara teorinya itu gimana gitu. Nah ini ada nggak sih kamu yang pengen kamu sampaikan gitu untuk sahabat literasi gitu yang pengen memulai untuk nulis? Karena menulis cerpen pun gitu ya, itu tidak semudah ketika kita menulis di caption di Instagram gitu. Iya, iya benar banget. Hmm. Kalau terkait ide itu Kak Ana, jadi ya nggak jauh-jauh sih dengan apa yang aku lakukan selama ini, yaitu membaca ya. Itu Mhm. kadang mungkin apa sih kita dapat apa sih membaca, tapi itu sangat sangat apa ya, sangat terkait erat dengan ketika kita menulis gitu. Beda dong ketika kita sama sekali jarang membaca, kemudian kita pengen tulisan kita tuh kaya dengan kata-kata, kemudian kaya dengan diksi atau pilihan kata gitu. Itu sangat beda gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin dia merasa atau mengalami semacam kebuntuan gitu ya, nggak punya ide, sebenarnya banyak ide di sekitar kita gitu. Nggak usah jauh-jauh. Ketika aku ngelihat Kak Ana aja ya, mungkin muncul gitu, oh pengen nulis gitu. Tokohnya tentang penyiar gitu misalkan. Seperti itu. Ya, Nah, tokohnya penyiar, kemudian ya udah bikin aja draft gitu. Itu bisa digunakan ketika kita merasa kesulitan untuk mendapatkan ide. Jadi ditulis aja dulu gitu. Membaca dan ditulis gitu. Untuk Ditulis aja dulu sebisanya, seketemunya kata itu dituliskan aja dulu gitu ya. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan yang masuk tapi masih loading. Cuma kita lanjut aja lagi. Kalau ngomongin soal ide, kalau udah ketemu, apakah perlu yang namanya research? Oke, kalau riset itu menurut aku juga perlu sih, karena aku sendiri ketika menulis itu nggak pengen ngawur gitu. Jadi apalagi kalau misalkan kita mengangkat tentang cerita-cerita yang dia itu memang memuat budaya tertentu gitu. Ya nggak mungkin kan nulis tentang apa ya, tentang Minang kemudian kita nggak pernah mengalami atau setidaknya kita baca atau dapetin sesuatu gitu. Apa yang kita tulis gitu. Oke, yang berkaitan dengan data mungkin ya, yang lebih membutuhkan research gitu ya. Iya, kalau tulisannya memang lebih serius gitu. Tapi aku sendiri sih selama ini ya udah yang aku tulis karena pengalaman dari keseharian, kemudian juga pengalaman dari teman-teman, dari aku mendengar gitu. Ini ada di dalam buku aku salah satu cerpen tuh yang berjudul Dam. Nah itu sebenarnya settingnya Dam apa nih? Dam DUMB atau dam apa? DUM itu bahasa Jerman. Jadi itu sebenarnya setting Jerman, dan itu sebenarnya dapat mana gitu idenya? Idenya ya ceritanya temen yang dia kuliah di sana gitu. Jadi aku dengerin gitu ceritanya sambil oh ya. Akhirnya nggak tahu, akhirnya jadilah itu cerpen Dam itu. Oh gitu. Pernah nggak sih malah menemukan dulu idenya itu dari judulnya? Kalau dari tokohnya mungkin orang-orang nanti akhirnya bisa mengembangin gitu ya. Oh ini nih karakternya, misalnya Ana nih ya karakternya begini, begitu gitu ya. Akhirnya kamu dapat pengen nulis apa soal Ana gitu kan. Tapi kalau untuk apa namanya untuk mungkin dengan cara yang lain gitu ya. Dari judul dulu gitu mungkin. Kamu biasanya apa dulu? Isinya dulu atau judulnya dulu atau bagaimana nih? Untuk menemukan kerangkanya itu loh. Kalau aku pribadi ini sih kadang ada yang dia cerita itu munculnya asalnya hanya dari satu kata gitu. Ya yang Dam itu gitu. Kemudian ada juga yang dia munculnya dari tema yang ingin aku
sampaikan kepada pembacaku gitu. Ada yang juga berawal dari cerpen judul cerpennya gitu. Hmm, Gitu. Jadi macam-macam ya. macam-macam. Aku nggak pernah menutup diri. Aku harus memulai cerita aku dari judul gitu. Enggak. Ada juga yang dia dari toko aku juga ada gitu. Misalkan ini Dokter O gitu. Dokter O itu kan Hmm, dokter online sebenarnya. Jadi dia hmm, munculnya dari tokoh gitu. Yang sebenarnya nggak oke. ada. Yang sebenarnya nggak ada. Lebih ini nggak sih kalau kamu bilang karya kamu tuh fiksi, tapi juga ada yang nyata atau full fiksi atau bagaimana? Campuran sih menurut aku. Campuran sih. Campuran ya. Ya, Oke. campuran. Aku pengen tahu nih, kamu untuk apa ya, memunculkan mood kamu itu gimana? Kadang-kadang kan ada orang tuh kayak aku nih, supaya mood aku oke, jadi bisa nulisnya lancar, itu aku bakalan apa ya, lebih kepada diem dulu, terus kalau aku sih sukanya makan ya. Misalnya entah nyemil-nyemil apa gitu, coklat Kak, yang manis-manis lah pokoknya gitu kan. Nah, itu kalau kamu sendiri apa nih kunci untuk ngebangun mood kamu dalam menulis tuh gimana? Kalau aku sih ini, jadi berangkat sebenarnya kan ketika kita menulis itu kan ada hal yang ingin kita sampaikan tuh Kak. Nah, apa yang ingin Mhm. kita sampaikan kepada pembaca? Disitulah sebagai motivasi aku, tujuan aku, karena aku sendiri memiliki moto gitu dalam menulis. Sekali menulis, Mhm. selamanya menginspirasi gitu. Dimana Mhm. dengan tulisan aja kita bisa menginspirasi, kita bisa menggerakkan orang lain untuk berbuat gitu. Gitu sih, Mhm. lebih kepada Oke. Jadi berdasarkan moto kamu itu ya yang jadi motivasi kamu gitu ya untuk munculin moodnya itu ya. Oke deh, untuk sahabat literasi yang pengen beli buku kamu di mana? bisa menghubungi langsung penerbit Meja Tamu ya, atau di Shopee gitu. Shopee ketik penerbit Mhm. Meja Tamu gitu. Oh gitu. Ya, karena kita Jadi masih, bisa di Shopee meja tamu, iya di penerbit Meja meja Tamu. tamu. Langsung aja bisa. Kalau Ya, oke, lewat Shopee aja ya berarti ya. Oke deh. boleh. Terakhir, pesan-pesan kamu untuk anak muda yang pengen apa ya, pengen melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam dunia literasi apa nih? Ya, jadi buat teman-teman yang pengen bisa masuk ke dalam dunia tulis menulis atau literasi, pesan saya Mhm. sih satu, baca gitu. Baca, baca, Hmm. baca, dan baca. Karena Mhm. itu sebagai sebuah amunisi kita untuk bisa melahirkan sebuah karya yang berkualitas gitu. Karena memang berbeda banget gitu. Kita hanya sekadar imajinasi, tapi kalau itu bisa dilengkapi dengan membaca, itu akan semakin bagus gitu. Dan itu akan semakin Mhm. memperkaya tulisan kita gitu. Baca apa nih, Rizka? Soalnya sekarang itu kan banyak banget media sosial yang kadang-kadang hoax juga gitu. Gimana nih? Baca buku, baca, yes pokoknya semuanya ya bisa dibaca gitu. Baca, baca semua. Bahkan bukan baca di sini bukan hanya sekadar membaca buku gitu kan secara teks, tapi Mhm. juga baca di sekitar, baca peristiwa, baca ini. Jadi kita apa ya, mencoba untuk oh iya ya, merasa Peka ya, harus peka ya. ya peka benar itu sebenarnya. Peka, Mhm. lebih peka lah pada lingkungan sekitar gitu. Oke deh. Baik, Rizka, waktu kita udah kelar di Rumah Kata untuk edisi hari ini. Terima kasih banget udah hadir di Rumah Kata. Semoga nanti kita ketemu lagi di karya-karya kamu berikutnya ya. Ya, sama-sama Kak Ane. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.